Kembali saya membuat sebuah konten yang intinya merupakan sebuah respon atau jawaban atas undangan yang disampaikan oleh Refli Harun bersama dengan mereka-mereka yang sepaham dengan logika abang kita Refli Harun untuk ya katakanlah berdiskusi atau dipertemukan dengan Roy Suryo untuk melakukan perdebatan ya, bahkan juga perdebatan dengan Bang Refli Harun ya saya kira. Dan saya include-kan saja, saya masukkan saja sebagai sebuah respon jawaban terkait dengan mereka-mereka yang sepaham atau murid-murid Rocky Gerung yang ingin sekali ya mempertemukan saya, menantang atau men-challenge atau mengajak, mengundang ya melakukan perdebatan dengan Rocky Gerung untuk melihat siapa yang paling cerdas ya. Begitu juga kerinduan dari beberapa netizen yang lain untuk berani adu argumentasi, adu ya debat tentang pembuktian baik itu Fufu Fafa maupun akun Fufu Fafa bersama dengan Mas Roy Suryo. Nah, inilah jawaban saya di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman kembali di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita belajar bersama untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Teman-teman, saya masih beri kesempatan kepada sobat-sobat Bukan Partai Politik yang ingin merajut impian di ibu kota Nusantara dengan memiliki sebidang tanah 10 kali 20 untuk hunian masa depan bagi keluarga yang kita kasih harga privilege ya, harga khusus untuk memulai sebuah perjalanan panjang, yaitu dengan just 1 million, hanya dengan 1 juta rupiah. Perjalanan teman-teman membangun fondasi dan pilar kehidupan keluarga bisa terlaksana. Kunjungi website kami di bukanpartaipolitik.com dan pastikan Anda yang paling cepat dan terdepan dalam mengambil kesempatan. Baik teman-teman, kita kembali di channel kita ini di topik kita terkait dengan respon atas tantangan atau challenge atau sebut saja undangan, ajakan, atau ya mari ngumpul-ngumpul bareng untuk melakukan diskusi apalagi perdebatan baik bersama dengan Bang Refli Harun maupun juga Roy Suryo ya, dan juga saya include-kan dengan beberapa follower atau katakanlah murid dari Rocky Gerung yang ingin sekali men-challenge saya untuk berani tidak ya menghadapi Rocky Gerung, dan kita mau lihat siapa yang paling cerdas ya, seperti itu kira-kira tantangannya. Jawaban saya sebentar ya, sabar-sabar dulu. Kita mau lihat buku kita dulu ya, karena buku ini menarik karena bagi saya untuk menghadapi satu situasi ya tensi politik yang tentu tidak mudah kita mengatur nalar kita dan emosi kita, maka kita perlu melakukan apa yang disebut dengan berjarak ya, berjarak dengan isu tersebut, berjarak ya untuk menciptakan jarak ideal yang disebut dengan jarak intelektual dan jarak emosional ya. Jangan sampai kemudian emosi kita itu berlari lebih kencang daripada pikiran kita. Ini yang terjadi. Kebanyakan perdebatan-perdebatan itu ya yang paling kencang, yang mengambil posisi terdepan itu bukan lagi mindset kita atau pikiran kita, opini kita, gagasan kita, ide kita, tetapi emosi kita. Disinilah letaknya yang akan menjadi pangkal soal saya merespon undangan-undangan itu. Dalam buku ini teman-teman ada topik yang berjudul Berani Gagal ya, yang ditulis oleh Billy Lim. Sejuta buku ya, bukan terjual tapi akan terjual. Jadi keberanian untuk gagal andai kata tidak terjual 1 juta. Ya, paling tidak saya tidak tahu buku ini yang keberapa dalam hitungan beliau. Tapi that is not important ya. Hal itu bukan hal yang penting ya saya kira. The most important. Kita lihat di sini kutipan ya. Ada orang muda, jika kamu ingin benar-benar unggul. Ini suatu nasihat ya, advice dari penulis. Orang muda, jika kamu ingin benar-benar unggul, kamu hendaknya jangan takut mati. Ya, tidak takut kalah dan berani gagal. Nah, ini saya ingin perluas persoalan ini. Saya ingin merekonsep dengan perluasan titik tekannya. Anak muda atau sobat muda, jika kamu ingin benar-benar unggul, jangan takut berbicara. Belajarlah berbicara selayaknya ya mereka-mereka yang cerdas ya,
yang paham benar arti penting dari bahasa, dari komunikasi yang ini tentu bagi katakanlah kebaikan kita bersama. Jadi anak muda, beranilah untuk berbicara, beranilah untuk menyampaikan argumentasi Anda, pikiran Anda, sebab jangan sampai kita sengkot terbunuh oleh kedikdayaan para pendahulu-pendahulu yang merajai pikiran kita dengan pikiran-pikiran mereka yang bahkan hampir tidak mampu kita periksa, tidak tahu apakah itu merupakan sebuah penyesatan. Karena itu, mari belajar berbicara. Bergabunglah bersama dengan Bukan Partai Politik, karena di sini adalah sekolahnya publik, tempat kita belajar meninggikan argumentasi. Soal undangan itu. Nah, soalnya begini ya. Ini bukan soal berani atau takut ya. Karena sekali lagi, ketika kita bicara tentang undangan untuk berdiskusi atau berdebat dengan siapapun, ini kan persoalan tentang bagaimana menghadirkan pikiran saja. Ya, orang bilang menghadap-hadapkan pikiran, menguji. Ya, ibarat dua batu putih, batu korek itu yang biasa kalau kita main pada masa kita kecil, yaitu dipukul-pukulkan dan memberikan api ya. Tapi sekali lagi bahwa perdebatan dan diskusi ini kan tuh punya banyak macam dan ragamnya. Kalau terkait dengan maksud dan undangan dan harapan publik terkait dengan mempertemukan saya dengan beberapa para pemikir-pemikir kelas atas, ya elit-elit pemikir kelas yang katakanlah terdepan di Republik ini, tentu mungkin ini bukan kelas saya karena tentu jam terbang saya tidak setinggi beliau-beliau ini ya. Tetapi kalau merupakan sebuah undangan untuk melakukan suatu diskusi dan juga perdebatan selazimnya yang biasa tentu di-drive oleh institusi dengan pendekatan-pendekatan yang mengajukan prinsip-prinsip rasionalitas di dalam berargumentasi, mungkin itu lain cerita. Tetapi ini kan persoalannya adalah ketika kita ingin diundang, berhadap-hadapan dengan orang-orang yang punya rekam jejak, yang memiliki gaya berdiskusi dan berdebat yang menurut saya tidak pada satu konteks yang baik untuk kita melakukan diskusi. Rekam jejak digital telah menunjukkan hal tersebut. Bagaimana diskusi-diskusi dan perdebatan itu bukan menggebuki kata-kata, menggebuki pikiran atau ide. Ya, kalau dalam konteks filsafat kritis, maka kita akan tahu bahwa memang hal yang alami yang terjadi adalah ketika sebuah tesis atau pernyataan, pikiran disampaikan dan kemudian ada perspektif yang berbeda atau pikiran yang berbeda yang kemudian itu dipertemukan, didialektikakan secara ketat dan kemudian menghasilkan sintesis ya, atau katakanlah pikiran yang ketiga yang dianggap jauh lebih baik dan sebagainya. Jadi bukan menghajar orang ya, bukan mensasar orang, tetapi pikiran, benak ya, ide, gagasan yang memang kita harus curigai. Nah, dalam alam berpikir filsafat, tentu yang kita harapkan di situ adalah ada posisi yang sebenarnya lentur ya, fleksibel. Karena kalau kita berhadapan-hadapan dengan sebuah pendekatan diskusi atau perdebatan yang sifatnya adalah kalau kita bicara tentang satu pendekatan yang namanya bias konfirmasi, nah di sini kan berbahaya sekali karena setiap orang tidak siap untuk berada pada posisi untuk melakukan otokritik, ya, bertanya pada dirinya, menjaga jarak dengan dirinya dengan pandangannya sendiri dan melakukan katakanlah sebuah pertanyaan. Jangan-jangan saya keliru dengan persoalan yang saya sampaikan dan sebagainya. Nah, kita lihat sendiri bahwa tipikalitas Rocky Gerung, Refli Harun, dan Roy Suryo dalam konteks isu-isu politik tertentu, itu memang sudah punya posisi untuk melakukan suatu diskusi-diskusi yang menurut saya beyond jam dari apa yang biasa kita lakukan. Ya, pada umumnya pada sebuah dunia akademik, ya, di mana perbedaan pendapat itu sangat dihargai, dihormati, bahkan kita respect terhadap orang-orang yang bisa berseberangan dengan kita. Karena jangan-jangan bahwa dia adalah orang yang bisa membawa kebenaran, ya, menerbitkan secercah cahaya dalam benak kita yang gelap dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian seseorang sudah mengambil satu posisi yang tadi kita katakan melakukan konfirmasi bias, ya, terkena sindrom konfirmasi bias, maka kita berhadapan dengan orang yang sulit. Dan menurut saya diskusi dan perdebatan itu adalah diskusi dan perdebatan yang tentu tidak akan produktif, tentu tidak akan konstruktif, dan bisa memberikan manfaat yang baik. Ya, justru menimbulkan perpecahan, permusuhan, bahkan kepahitan hati. Ya, saya kira kalau persoalan menjawab persoalan berani atau tidak, ya saya rasa kita harus memahami bahwa
pikiran yang diperdebatkan itu sebenarnya dia tidak pernah menyakiti kita, ya, tidak pernah melukai kita, apalagi kemudian membunuh kita. Ya, sejauh memang itu pikiran yang diperdebatkan. Tetapi kalau sudah melibatkan unsur-unsur emosional, ya, kemudian menyerang orang, maka ini persoalan lain. Ya, tetapi tentu itu akan kembali dengan cara kita merespon serangan-serangan pikiran yang seperti itu. Saya ingin menajamkan persoalan ini dengan apa yang saya sebut dalam konteks teori tentang saya menyebutnya, saya mengkonsepkan disebut dengan perdebatan comberan. Ya, ini perdebatan comberan ini teman-teman merupakan satu jenis perdebatan. Ini bukan debat kusir lagi. Ini debat comberan, artinya semua yang terlibat di dalam diskusi itu atau perdebatan itu sama-sama terpercik, ya, comberan. Artinya semua kalah, semua rusak, semua tidak bagus. Karena sekali lagi kalau dalam diskusi-diskusi perdebatan yang menyasar tentang orang, biasanya kan kita punya daya tahan emosi yang terbatas. Siapapun punya kerapuhan, kerentanan di dalam menghadapi serangan-serangan yang tentu ada limitnya, ada batasnya. Nah, disinilah pada akhirnya kita terjebak pada konteks perdebatan comberan. Nah, ini yang saya tidak ingin hadirkan, tidak inginkan itu terjadi ketika kita lihat dalam beberapa kesempatan bagaimana Rocky Gerung dengan Simple Star dan yang lain-lain, termasuk Bang Repli Harun dengan Bang Kodari, ya, itu pada akhirnya masuk ke comberan, ya. Padahal ini dua orang yang baik, dua orang yang punya kompetensi yang baik yang sebenarnya, tapi terjebak, ya, dan ini yang sebenarnya harus kita hindari. Nah, kita tidak mau terhitung di luar sana banyak sekali guru-guru kita, orang yang cerdas. Saya tahu persis, saya bertemu dengan mereka, saya berguru dengan mereka, dan mereka tidak mau terlibat di dalam diskusi-diskusi atau perdebatan ala comberan itu. Ya, masih bagus kalau debat kusir, masih bisa. Tetapi kalau sudah debat comberan, ini persoalan yang luar biasa. Nah, kita sebenarnya ingin bahwa diskusi-diskusi itu di dalam ruang publik itu bisa melampaui apa yang kalau kita lihat pada suatu gagasan Dunning effect, ya, Dunning-Kruger effect itu berbicara tentang bagaimana orang yang senantiasa, ya, tidak sadar pada ketidakkompetensian mereka, artinya tidak kompetensinya mereka dalam konteks membahas segala sesuatu. Segala sesuatu dipandangnya dia menjadi Mister segala bisa, Mister segala paham gitu. Yang tentu mustahil, ya, mustahil teman-teman. Manusia punya batasan, punya energi. Ya, sebanyak-banyaknya buku yang ada di belakang ini mungkin hanya saya lirik-lirik saja, bahkan cuma ya menjadi semacam ya penyemangat saja ya untuk bisa kemudian melihat satu demi satu, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, bab demi paragraf, dan untuk bisa mengkonsumsinya semua dan bahkan di luar itu tidak ada satu manusia pun di planet ini yang bisa melakukannya. Karena itu kita mesti fokus pada hal-hal tertentu yang tentu merupakan pada talent kita atau bakat kita dan sebagainya. Nah, disinilah saya kira setiap orang jangan sampai tidak sadar bahwa sebenarnya ketidaktahuannya itu merusak dirinya sebenarnya. Ya, klaim-klaim tentang kebenaran yang absolut jauh dari kebenaran-kebenaran filsafati itu kan menghancurkan dirinya sendiri. Ya, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya bisa justru menghina dirinya sendiri. Sebagaimana yang saya katakan dengan istilah yang saya ciptakan, coined by me, yaitu contempt of expertise, ya. Jadi menghina kepakaran diri sendiri dengan tidak menyadari tentang posisi bahwa dia bisa salah dengan hal itu. Nah, baik kita kemudian lihat ada sebuah pendekatan yang kita harapkan. Kalau misalkan kita mau berdiskusi, mau lakukan suatu perdebatan, maka setiap orang harus bisa melengkapi dengan prinsip apa yang disebut dengan metakognisi, ya. Kalau bicara tentang metakognisi, ini merupakan sebuah konsep atau sebuah kerangka pikir teori yang ingin menjelaskan bahwa setiap orang yang memang betul-betul pakar, dia selalu mawas diri terhadap apa yang dia sampaikan, apa yang dia yakini bahwa itu benar. Bisa saja ya itu salah. Metakognisi merupakan sebuah kemampuan, kelebihan seseorang untuk mengatakan seperti seorang layaknya seorang penulis. Setelah dia menulis, dia membaca kembali dan mengatakan, wah ini kayaknya ada yang salah ini. Ada yang salah dalam pemilihan konsep, pemilihan metodologinya, dan seterusnya. Begitu juga ketika seorang penyanyi, ketika dia menyanyi, dia mengerti bahwa ada yang sumbang di bagian tertentu. Dan dia tidak puas dengan itu dan melakukan persoalan revisi. Ya. Bagi seorang penulis, berlaku hukum yang namanya untuk menghadirkan sebuah tulisan yang terbaik,
maka mereka akan melakukan 3R atau revise, revise, and revise. Revisi, 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 perbaiki, perbaiki, perbaiki. Apa yang saya sampaikan itu tidak luput dari kemungkinan besar kekeliruan, ya, sesuatu yang melampaui batas kemampuan pengetahuan saya. Sehingga saya harus siap untuk mengakui bahwa pada bagian-bagian tertentu ada kesalahpahaman, ada ketidakmampuan, ketidakjernihan saya di dalam memahami masalah dan mendeliver masalah itu. Ini persoalan yang harus kemudian kita pahami bersama. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan soal berani, bukan soal takut ya. Untuk apa kita takut pada Rocky Gerung? Dia adalah sahabat yang bisa diajak berbicara sekalipun kita punya pandangan yang berbeda. Untuk apa kita takut kepada Refli Harun? Beliau bisa menjadi orang yang tentu kita ajak berdiskusi secara rasional. Ya. Begitu juga dengan Roy Suryo. Tetapi kalau kemudian perdebatan itu dalam rangka sudah memosisikan untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu dalam apa yang dalam teori teori psikologi mengatakan perang parit, ya. Perang parit adalah perang yang memang harus mengatakan bahwa harus ada yang kalah. Diskusi dan perdebatan yang sehat itu tidak bicara tentang menang dan kalah, tapi upaya bersama untuk menghadirkan pikiran-pikiran yang terbaik yang bisa kemudian nanti diakomodir, diadopsi, atau dipakai oleh siapapun yang meyakini bahwa itu sebagai sebuah kebenaran yang layak untuk didistribusikan atau disebarluaskan. Untuk undangan Mas Refli Harun, Roy Suryo, Rocky Gerung, saya kira undangan diskusi itu menarik. Semoga suatu waktu kita bisa berjumpa, bukan partai politik.